Saudara, sorotan lainnya, polisi terus memburu keterlibatan pihak lain dalam kasus penipuan investasi yang menjerat ratusan mahasiswa IPB Bogor. Dari penyelidikan sementara, tersangka menggiring korban untuk mengajukan pinjaman melalui aplikasi online legal yang hasilnya digunakan untuk berinvestasi pada tersangka. Perusahaan pinjaman online pun akan diperiksa polisi. Siti Aisyah Nasution hanya bisa tertunduk ketika digiring polisi. Polisi menetapkan Siti jadi tersangka kasus penipuan investasi yang membuat ratusan mahasiswa terjerat pinjaman online. Setidaknya 333 orang menjadi korban penipuan, yang sebagian besar merupakan mahasiswa IPB Bogor. Siti mengaku telah melancarkan aksinya sejak Februari lalu. Ia nekat menipu karena terlilit utang. Untuk memikat korban, Siti menawarkan keuntungan 10-15% dari investasi toko online yang ditawarkan, yang ternyata palsu. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan menawarkan kerjasama pencairan dan kerjasama bisnis pada marketplace atau toko online yang diakui itu adalah milik dari si tersangka. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online tersebut. Tak tanggung-tanggung, total kerugian yang dialami korban mencapai 2,3 miliar rupiah. Untuk bisa ikut investasi ini, rata-rata mahasiswa mengajukan pinjaman online 2 hingga 16 juta rupiah. Pinjaman ini mereka ajukan melalui aplikasi pinjaman online yang legal dan berizin. Kini, mereka menunggak tagihan yang jumlahnya berkisar 3 juta hingga 13 juta rupiah. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menyebut, kasus ini bisa masuk dalam ranah hukum pidana maupun perdata. Penipuan yang dilakukan Siti bisa dijerat pidana, sementara dugaan keterlibatan perusahaan pinjaman online yang memberi tenor yang singkat pada mahasiswa bisa dikenakan perkara perdata. Penipuan itu pasti pidana. Penipuan dari pemilik toko online yang dijadikan tersangka itu yang membujuk para mahasiswa untuk meminjam secara online. Masalah perdatanya adalah bagaimana para mahasiswa ini membayar, bagaimanapun juga dia kan pinjam, ya kan, pinjam. Tapi kita lihat berapa yang harus dibayar oleh mahasiswa. Kita lihat berapa bunganya, tinggi sekali apa tidak. Ya, kenapa tenornya begitu singkat? Kalau legal pun itu sudah sangat tidak adil dan sangat menyengsarakan orang-orang yang pinjam secara legal kepada pinjol itu. Kini polisi telah menyita mobil pelaku yang diduga dibeli secara kredit dari hasil setoran uang mahasiswa. 4 perusahaan pinjaman online pun akan diperiksa polisi sebagai saksi. Sementara posko pengaduan terus dibuka bagi korban lain yang juga mengalami penipuan serupa. Tim Liputan, Kompas TV.